Lebih dari 18.000 orang Kamuro hidup dalam kampung-kampung yang membentang di sepanjang pesisir selatan Papua. Seluruhnya menganut agama Katolik Roma, namun tetap percaya kepada roh-roh, terutama terhadap kekuatan para leluhur yang telah meninggal. Hingga akhir tahun 1920-an, masyarakat Kamuro berpartisipasi dalam serangkaian ritual yang terus-menerus berlangsung. Gereja putus asa menghadapi hal ini, dan kini hanya karapau atau ritual inisiasi anak laki-laki yang masih tersisa. Sekitar setengah dari kampung-kampung Kamuro masih menyelenggarakan karapau setiap 5 hingga 7 tahun. Ketika sudah ada sekelompok baru anak-anak lelaki dalam usia yang layak, antara 6 hingga 12 tahun. Hal ini adalah peristiwa besar dalam kehidupan kampung. Sebuah tiang menyerupai totem didirikan, di mana terdapat sebuah ukiran leluhur yang belum lama meninggal. Leluhur ini dan yang lainnya berpartisipasi dalam karapau. Bantuan mereka menjamin kesehatan dan keberhasilan dalam memperoleh persediaan makanan. Orang Kamuro adalah masyarakat pemburu, pencari ikan, dan peramu. Perburuan babi-babi liar tetap menjadi bagian dari ritual inisiasi. Sebuah tarian berupa gerakan menyapu melambangkan mengejar babi-babi, sedangkan suara-suara babi mengendus merupakan sarana magis untuk menarik babi-babi kepada para pemburu. Sebuah makanan khusus yang disebut unaki seringkali disiapkan terutama untuk ritual karapau. Terdiri dari campuran kerang moluska dan sagu, sat tepung dari batang pohon sagu. Unaki dibungkus dengan daun-daunan dan dibakar di atas bara api. Para peserta inisiasi dicat dalam berbagai pola dan didandani dengan pakaian yang baru dan bagus. Kerabat mereka menyanyi dan terisak karena sedih bahwa anak-anak lelaki bukan lagi anak-anak, melainkan bertumbuh menjadi anggota kaum dewasa dalam masyarakat. Mau takut? Jangan takut. Anak-anak laki-laki
dalam balutan busana baru yang bagus diperlihatkan kepada para pengunjung dan penduduk kampung lainnya. Dalam bangunan Karapau, upacara terus berlangsung. Pria-pria melompati api sambil meneriakkan nama ibu-ibu yang telah meninggal. Sebuah anak panah akan dilepaskan untuk memastikan bahwa esok matahari akan terbit dan pada hari-hari berikutnya pula. Para leluhur menetapkan aspek ini di dalam ritual inisiasi. Tikar-tikar yang menutupi dinding depan bangunan Karapau dilepaskan. Tikar-tikar ini menutup dan menyembunyikan anak-anak lelaki ketika persiapan sedang dilakukan di dalam bangunan. Anak-anak lelaki digendong pada bahu para ipar lelaki mereka. Para saudara ipar lelaki ini adalah sponsor mereka selama ritual inisiasi. Hubungan yang erat saling dipupuk di antara para ipar. Rok dikenakan pada anak-anak lelaki sebagai lambang dunia kaum wanita di mana mereka hidup sampai batas waktu inisiasi. Pembakaran potongan rok tersebut melambangkan bahwa mereka telah memasuki dunia kaum lelaki.
air melambangkan dunia suku Kamoro. Hingga ruas-ruas jalan dibangun belum lama ini, perkampungan mereka hanya dapat dicapai melalui jalur air. Tetap demikian bagi kebanyakan perkampungan Kamoro hingga sekarang. Jalur air juga penting untuk mencapai pepohonan sagu atau memancing serta berburu dan meramu. Tiga ekor ini. Masyarakat Kamoro merayakan hari Minggu Palem dengan suatu arak-arakan panjang membawa daun-daun palem sebagai simbolisasi memperingati Yesus masuk kota Yerusalem. Daun palem melambangkan kejayaan dan kemenangan dalam tradisi orang Yahudi. Orang Kamoro tidak melihat hal yang salah dalam penerimaan mereka terhadap iman Katolik Roma, meski tetap mempertahankan kepercayaan yang tetap ada terhadap kekuatan para leluhur dan roh-roh lainnya. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Gereja Katolik telah lebih banyak mentoleransi kepercayaan tradisional dibandingkan selama bagian awal abad ke-20. Masyarakat Kamoro menerima agama baru secara massal, tak lama setelah datangnya gereja di tahun 1927. Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah kelompok menerima suatu agama yang baru. Di banyak bagian di Papua, ajaran Kristen diterima sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan secara teknologi dan material dari budaya yang unggul. Sebagian orang Papua bergabung dengan agama yang baru karena hal ini berarti akhir dari peperangan, obat-obatan baru yang efektif, dan barang-barang yang sangat diinginkan dari dunia luar seperti parang, beliung, dan kapak logam. Meski orang Kamoro mengakui prinsip dasar Gereja Roma, mereka tetap mempertahankan kepercayaan terhadap kekuatan roh-roh leluhur. Iman Katolik dan keyakinan lama terhadap roh-roh tetap dipelihara secara terpisah. Hanya ketika sebuah tarian tradisional dilakukan dalam gereja, maka kedua elemen tersebut berbaur. Pada hari Jumat Agung, Kampung Kamoro di Timika Pantai menggelar Jalan Salib, penderitaan Kristus sebelum disalibkan. Seorang lelaki Kamoro yang saleh khusus dipilih untuk berperan sebagai Yesus Kristus. Secara simbolisasi, ia dipukul oleh mereka yang berperan sebagai para penyiksanya. Mempertunjukkan kembali peristiwa ini sangat penting dalam agama Kristen, mengenang penderitaan Yesus untuk menebus umat manusia. Semua orang di kampung menghadiri prosesi itu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasih
Orang Kamuro telah menerima penekanan kehidupan Kristen setelah kematian, konsep tentang surga dan neraka sebagai hadiah atau hukuman bagi jenis kehidupan yang dijalankan di bumi. Hal ini jauh dari konsep kosmologi tradisional Kamuro, di mana tidak ada pembagian antara baik dan buruk dalam kehidupan setelah kematian. Roh-roh orang yang telah meninggal, jika dihormati dengan benar, akan membantu keturunan mereka, setidaknya untuk sementara waktu hingga mereka menghilang dari ingatan. Kemudian kelompok lain dari orang-orang tua yang belum lama meninggal akan mengambil alih pekerjaan dalam membina dan membantu keturunannya. Upaya mempertahankan setidaknya sebagian dari kepercayaan terhadap kekuatan para leluhur berfungsi sebagai dan menambah kesejahteraan spiritual dan fisik bagi suku Kamuro. Mereka tidak melihat adanya pertentangan dalam hal ini dan mengikuti ajaran serta berbagai ritual dalam Gereja Katolik Roma.